Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang. Warna hijau. Kok hijau? Biru. Kok biru? Hijau, Di mana ada merah. mestinya pakai Kuning, biru. kuning. Gua pikir Jadi rambu-rambu. ini merahnya juga kurang merah. Ini juga hijaunya biru. Ya hijau, udah, biru. dia kursinya duduknya terbalik aja. Oh gitu. Kan jadi biru. Lah, kakinya yang Bukan, ngangkang. Kamu di belakang. Enggak, Dia di depan. cukup mic-nya biru. Oh, iya. Ya. Oh iya. Oke deh, nyambung deh pokoknya deh. Terus Udah langsung ya? debat. Debat apa? Debat naik gunung apa enggak? Tapi debat apa? Harus hati-hati ya. Kalau sekarang. Apa? Enggak apa-apa sih kalau debat doang mah. Iya, debat apa? Oke, Oke. Sudah. sudah masuk suara Aku nggak kita. masuk sih. Ini sinyalnya nggak masuk deh. Oke sih. Sudah masuk di tahun baru. Yes. Selamat siang. Udah masuk nih. Si cempreng. Cempreng. Udah di-share. Oke. Langsung mulai? Yoi. Mulai ya. 3, 2. Apa kabar teman-teman semua? Gembira sekali dapat kembali lagi bersama Anda semua. Tentu saja dalam acara obrolan bersama dengan RTISI. Di sini saya Farini Anwar. Saya Mina Chandra. Dan saya Aditya. Yang pertama-tama tentu saja kita mengucapkan selamat tahun baru. begitu ya? Kok begitu sih? Tangannya harus begini ya? 2024. Bentar lagi Ini kan kayaknya Kong Sifat, itu Chay. belum ya? Itu bulan 2 ya. Iya, bulan Sebulan dua. lagi. Jadi ya. kalau selamat tahun baru gayanya harus gimana? Selamat tahun baru, nggak ada Selamat pakai tahun gaya ya. baru. Ini sawadikap. Oh, sawadikap. Sawadikap. Kap Kali ini ungkap. Kong Sifat, Chay. Apa? Oh, gitu. Kalau yang Teh bahasa susu, kita apa? teh susu cup. Teh tarik cup gitu ya. Iya ya, bagaimana nih dengan acara kemarin nih 2 hari yang lalu ya berarti ya? Tahun lalu, acara tahun lalu. Bagaimana Iya. acara tahun lalu kalian ya pada saat malam tahun baru? Kemarin. Malam akhir tahun, bukan malam tahun baru ya? Malam pergantian Kalau- tahun baru. Malam pergantian tahun baru yang pasti nih tentu saja ya katanya sih. terus terang. Katanya apa? Bilangnya. Bilangnya. Ya, katanya bilangnya. Sambut bukan Iya, maksudnya katanya. ya itu untuk yang namanya di Taipei di Taiwan itu kan boleh bilang salah satu ikon yang pasti nih setiap tahun sejak dia didirikan yaitu Taipei 101 itu setiap kali ada kembang api dan kemarin ini adalah kembang api yang boleh bilang paling jernih Paling bagus. selama 10 tahun terakhir. Gimana Berapa itu? menit? Berapa menit? 5 menitan. 5 menit. Berapa letupan kembang apinya? Berapa dit? Coba dit. 16.000 ya? Wah, nggak Kita hitung. ngeliatin aja deh. Kayaknya 16.000 deh. 16.000. 16 ribuan ya. Iya. Yang pasti itu ya karena hawanya padahal diperkirain bakalan katanya dingin. Kemudian bakalan hujan. Ya. Kemudian juga mungkin bakalan agak sedikit berkabut. Betul. Ternyata ini semua salah. Salah ya. Hasilnya bagus. Bagus. Kemudian langit pada hari itu juga sangat terang. Jernih ya. Penyesalan selalu datang terlambat ya. Fahri ini sebenarnya tadinya rencana mau ke sana, akhirnya mengundurkan diri karena itu dia lah sih kebelet pipis doang sih. Kebelet. Jadi ngantri di mengundurkan WC, diri. Oke. terus ini letupannya udah hilang, udah habis. Bukan pas mau apa namanya begitu nyampe MRT Taipei 101 itu ternyata apa namanya Ramai. sudah ramai sekali dan WC-nya itu ngantrinya panjang sekali. Oke. Jadi pikir udah deh kalau nggak seandainya nggak ke WC di daerah sana pasti susah cari toiletnya. Betul. Jadi pikir ya udah deh kalau kayak gitu mengundurkan diri deh membiarkan kakak-kakak penyiar yang muda aja deh yang ke sana ya gitu ya. Ya kebetulan juga karena waktu itu juga ada Kak Yunus ya yang berada di lokasi di dekat sana yaitu tepatnya di Sekarang masih di sana loh dia. Kan belum ada di sini. Oh, iya. Masih ngeliput. Ya, itu mungkin Masih meliput. jiwanya masih di sana ya, masih meliput ya. belum move on. Jadi itu diambil di kawasan Sun Yat-sen Memorial Hall. Wah. Ini juga merupakan salah Keren satu banget ya. spot yang terbaik nih untuk melihat pertunjukan kembang api Taipei 101. Karena kita tahu ya Taipei 101 itu sangat tinggi sekali ya. Jadi bukan hanya di sini aja. Jadi ada beberapa titik itu yang sangat cocok sekali untuk menyaksikan pertunjukan ini. Sun Yat-sen Memorial Hall adalah salah satunya. Cuman harus hati-hati juga. Karena pada saat itu anginnya juga cukup kencang dan juga sejuk ya. Jadi demi mendapatkan spot yang baik itu nggak gampang ya. Karena kita harus duduk di sana bersemedi dengan tiupan angin yang begitu kencang. Kemudian Udah, berapa pasti jam kebeletnya lagi itu tuh. kebeletnya lagi ya. Jadi ya Ya. minimal harus itu deh, tau lah selimutnya dibawa, ranjangnya kalau bisa sekalian Oh dibawa. ya, boleh boleh kan masalahnya Jangan, boleh nggak nggak boleh, boleh. Ya, jadi karena gedung 101 ini cukup tinggi, jadi nggak melulu harus dekat di arena, nggak melulu harus dekat dengan
Taipei 101. Betul. Banyak titik-titik yang bisa dikunjungi, termasuk juga ke Gunung Xiangshan Iya, ya. Gunung Ya, Agung. itu Dari juga pagi-pagi juga pemandangannya orang pada standby. iya bagus sekali. Jadi banyak tempat sih, bahkan dari jarak jauh seperti dari kantor RTI itu pernah juga kita menyaksikan dari kantor RTI. Kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Tapi kita hanya bolehnya di lantai yang aula, nggak boleh ke atas sekali katanya. Kalau ke atas sekali takutnya nanti Takut dorong-dorongan, orangnya banyak. ya nggak sampai kayak gimana. gitu kan, kita Oh, nggak kirain bukan takut ada umum. burung terbang terus dia buang gitu. Waktu itu kalau nggak salah tahun 2000 deh, karena pada saat itu kan menyambutnya luar biasa ya. Iya. Selain di Miramar juga ada, kemudian juga 101 juga ada, makanya jadi di RTI sendiri membuka kesempatan untuk teman-teman karyawannya nih ya ke RTI dan melihatnya di dalam ruangan sih. Oke. Meskipun dua-duanya kecil, tapi oke lah. Kecuali kalau Anda memang ingin mendapatkan momen yang mana kembang apinya itu benar-benar seperti di atas kepala Anda. Nah, itu beda lagi ya. Kalau seandainya hanya untuk menyaksikan ini, ya itu harus ininya ya. Iya. Harus memperkirakan benar-benar deh bagaimana pulangnya, Betul. Benar. bagaimana capeknya, bagaimana kalau Anda ingin kebelet gitu misalnya, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya nggak cuma di 101 saja, di beberapa tempat di Taoyuan, di Kaohsiung, di Taichung juga banyak tempat yang juga menggelar pesta kembang api. Ya seperti yang Kak Farini bilang, pada saat kita mau mampir ke tempat yang penuh dengan keramaian, tentu harus memperhatikan keselamatan. Betul. Setidaknya mengetahui dulu toiletnya kira-kira di mana, exitnya itu penting di ya. mana. Yang paling penting itu jalan keluar itu di mana. Ya, jangan sampai salah arah. Betul, apalagi kita tahu kan tempat keramaian ya. Ya. Nah, dan biasanya jangan mengandalin seandainya kita tinggalin dulu, nanti kita kalau gerak kita bisa pakai telepon nih nanya di mana lokasinya. Telepon biasanya itu udah susah banget untuk nyambungnya. Sinyalnya. Sinyalnya tuh entah mungkin Anda kirimnya sekarang 10 menit kemudian mau nyampe. Kalau 10 menit kemudian mau 1 nyampe jam. misalnya 1 jam itu udah mungkin waktu itu Farini pernah sih sekali pisah sama temen carinya tuh susah banget. Oke. Iya. Dan kemudian juga ada beberapa kejadian ya kalau untuk yang malam tahun baru kemarin ya. Iya. Salah satunya adalah di mana tiba-tiba ada sedikit percekcokan Iya. yang akhirnya sampai yang lagi di atas panggung ada salah ngomong dikit sih, entah itu salah atau ini dia ngomong ada pi gitu ya. Iya. Yota tapi dia nggak Bilangnya terusin sih. ujungnya ballpoint gitu loh. Jadi sempat membuat membuat kepanikan. Di mana nih Kak Adit? Yang ini sih di Kaohsiung ya. Kaohsiung ya. Dan ini juga waktu itu saya kebetulan ada cek TikTok ya. TikTok. Dia Enggak. di lokasi setempat juga. Enggak, Dari kebetulan ada TKP teman-teman kita melaporkan. yang biasanya itu kayak sering rekaman kayak gitu kan. Kayak contohnya saat ini juga kita bisa melihat dari video dari TikTok ya. Kemudian ID-nya itu juga bisa terlihat di sana ya. Terima kasih atas videonya. Itu bisa terlihat misalnya waktu itu banyak sekali orang-orang yang berada di barisan terdepan itu tiba-tiba langsung lari ke belakang gitu loh. Karena saking takutnya. Maka saking takutnya itu kayak barang-barang yang di depan itu juga ditinggalkan begitu saja gitu loh. Wow. Jadi kita bisa melihat ya dari videonya itu mungkin kayak ada barang-barang yang di bawah itu kayak baik itu tas ataupun mungkin apa itu mungkin udah pada rusak karena udah keinjak-injak sama orang. Karena orang udah pada Panik. Lari. gitu loh. Lari sana lari sini kemudian ya begitu sih. Tapi ujung-ujungnya udah mulai tenang situasi. Kemudian juga orang-orang udah balik lagi ke barisan terdepan. Cuman untuk yang barang-barangnya rusak ya nggak bisa dibalikin lagi. Nggak apa-apa. Iya. Hitung-hitung tahun baru beli yang baru nggak apa-apa lah. Iya, lagi Kesempatan pula untuk yang beli penting yang selamat baru. lah. Iya, yang Setidaknya penting tidak ada selamat, korban aman jiwa gitu dan aja. ini kayaknya hanya kesalahpahaman Betul, saja ya. betul. Ada yang meneriakin kayaknya dia membawa senjata tajam membuat orang-orang di situ mereka Sekitar. merasa panik. Jadi memang harus diperhatikan sih pada saat kita berada di keramaian. Contohnya ada beberapa yang mengajari ketika kita berada di kerumunan dan saat orang-orang ramai sedang panik dan sedang jalan, kita kan mungkin kadang-kadang nggak hati-hati terjatuh. Itu sangat susah sekali untuk bangun. Betul. Iya, apalagi pada saat jalan-jalan terus Jangan semakin dorong. menghempit, badan kita juga bisa terhempit dan kemudian akan sesak napas. Ini juga bisa mematikan. Betul. Jadi harus diperhatikan Iya, ya. seperti kejadian waktu itu di Korea ya. Di Korsel Iya, ya pada iya. saat Tawannya. Halloween Itaewon. Nah, itu dia serem sekali. Jadi harus hati-hati dan juga menjaga keselamatan ya. Karena apalagi kalau seandainya badan nggak enak atau gimana, jangan deh sampai ke kerumunan, jangan paksa deh. Betul. Kalau nanti kita pingsan, wah nanti atau gimana, wah itu repot sekali kan ya. Betul. Ngomong-ngomong di awal tahun baru ini juga terjadi satu insiden yang cukup mencengangkan dan juga menggemparkan
mengkagetkan seluruh dunia, yaitu adalah gempa bumi ya Di dengan Jepang. bermagnitudo 7,6 skala Richter Iya. yang terjadi di Jepang di prefektur Ishikawa. Ishikawa. Ya, pada saat itu pada tanggal 1 Januari ya, Menyambut pokoknya awal tahun baru lah kayak gitu. 2024 ya semoga Iya. saja ya dapat segera dipulihkan ya, pulih Amin. kembali ya, dan kemudian korban-korban juga jangan sampai bertambah lagi. Betul. Kemudian juga keluarga-keluarga yang mungkin tertimpa atau rumah-rumah yang rusak atau mungkin juga fasilitas-fasilitas lainnya itu dapat dipulihkan kembali sehingga kembali normal. Iya. Nah kan sekarang di daerah tersebut kan boleh bilang lagi turun salju kan ya. Kalau kayak gitu, kalau listrik mati atau segala macam itu boleh bilang sangat menyiksa sekali. Betul. Jadi kita doakan bersama-sama ya, semoga teman-teman kita yang ada di Jepang dapat kembali selamat dan cepat pulih kembali. Iya, oke. Dan Jadi- kita berharap semoga saja di tahun 2024 ini segalanya itu semakin membaik. Mungkin dari kakak-kakak penyiar juga punya resolusi tersendiri untuk tahun depan ini, tahun Resolusi. ini ya, bukan tahun depan lagi ya. Tahun Ya tahun ini. kalau Kak Adit kayaknya sepedanya mau targetin berapa ribu? Enggak. Berapa puluh ribu? Udah gitu. ganti sepeda Lebih, baru. enggak tetap. Cuman ganti wajah. Bukan, tahun bukan. 2020. Bukan Jadi gitu? pada tanggal kapan ya? Pokoknya 30 atau 31 Desember, saya langsung bawa sepeda saya pergi buat maintenance perawatan gitu. Karena kan tahun baru gitu kan. Kemudian Kayak terakhir istri aja ya. ya, pas awal tahun baru udah langsung ambil. Kebetulan telepon sama bosnya, dia bilang udah selesai. Udah ambil. Jadi kayak mungkin resolusinya adalah lebih menyeringkan diri untuk bersepeda. Cia. Wes. Jadi Lebih jauh lagi. untuk ini apa rencana pertama, program pertama apa? Abis ini kan Setelah Maukong sudah, terus Wuling. ya nanti. Uling ya. Ya cuman kayak itu rada jauh kalau Kayaknya Isan dibanding. aja naik, nggak apa-apa naik sepeda. Boleh nanti kalau di eventnya. Emang ada loh, kemarin ada loh. Itu namanya event Jangan King of ditantang, Mountain. Kak. Enggak, biarkan Adit sendiri. Kalau Farini sih resolusinya ya hidup sehat aja deh ya. Iya. Untuk tahun 2024 tapi nggak mau menyiksa diri. Ya, kayak tapi Adit kan. ini memang fakta yang unik dan benar, yaitu adalah emang kayak jalanan Taiwan itu emang cocok sekali, bagus Untuk sekali buat bersepedaan bersepedaan, gitu loh. betul. Kemudian juga kayak lampu-lampu jalanan itu juga kayak selalu 24 Mendukung jam ya? lah, mendukung banget lah pokoknya dari fasilitasnya. Kemudian juga banyak minimarket, jadi nggak usah takut kayak bekal Itu makanan kan kalau di kurang. kota-kota, tapi kalau ke gunung-gunung Sama aja. lampunya nggak Lampu ada jalan deh. ada. Coba Anda berlatih coba di daerah Genting di pegunungan nggak ada lampunya. Oh iya, saya pernah itu setengah pulau. Setengah pulau. Iya, wah. saya lewat sih jalan-jalan raya punya gitu, bukan lewat jalan-jalan yang gitu. Emang ada beberapa, tapi kan kita biasanya yang namanya naik sepeda juga peralatan kayak gitu, kayak Harus, lampunya, iya. belakangnya juga harus ada. Tapi ada. tentu saja ya tidak boleh terlalu mengganggu kehidupan dari alam yang kadang-kadang boleh bilang katanya kalau seandainya ada lampu cahaya itu bisa mengganggu kehidupan ya hewan-hewan Habitat atau di sana. binatang habitat Iya. di sana. Tapi beberapa kali ini Kak Adit kan sudah sering naik sampai di Maukong ya. Ternyata dia juga punya banyak sekali supporter-supporternya. Nah. Pada saat naik di Maukong, kan yang supporter-supporter yang berkaki 4 bukannya selalu bilang, ayo, ciayo, mau Iya. energi, mau langsung passion, dikejar gitu ya, dikejar-kejar. langsung dikejar gitu ya. Nah, Jadi Kamila bareng-bareng. sendiri resolusinya apa nih untuk tahun 2024 ini? Ya mungkin hidup sehat ya. Amin. Hidup Kita sehat, semua selalu berharap makmur. kalau udah faktor U biasanya gitu hidup sehat itu udah cukup. Iya. Jadi nggak mau yang terlalu yang boleh bilang ya muluk kali ya. Boleh lah kalau teman misalnya ngajak ke lari yang untuk ala-ala untuk keluarga, lari Lari sehat, santai. jalan sehat, oke lah. Ya kadang-kadang juga kalau kayak ini ya seperti kita juga sudah daftar ya untuk jalan sehat ya. Sepanjang 9 km nanti di bulan Aprilan ya. Bulan April nanti. Atau akhir Maret. Akhir Maret Ada atau banyak April. sih, ada banyak event-event. khusus. Jadi terus terang di Taiwan sendiri banyak sekali untuk kegiatan-kegiatan keluarga atau kegiatan-kegiatan jalan sehat lah, sepeda sehat lah, dan juga bahkan juga kalau untuk ini bisa juga yang berenang, kemudian sambil di Triathlon. Rietan ya, Iya, di di Sun Moon Danau Lake Sun itu Moon. juga masih banyak sekali event-event yang bisa Anda ikuti. Jadi hanya dengan bermodalkan yaitu dia badan sehat, Jiwa muda. jiwa nggak usah muda. Setiap hari Senin FM Online langsung iklan. FM Online kenapa tiap hari Itu Senin? acaranya digelar Acara oleh Jiwa Muda. Kak Acara Linda, Jiwa Muda. Kak Aubrey gitu ya, bernamakan Jiwa Kita semua Muda. selalu jiwa muda Iya, lah. iya, Yang betul. pasti Fadli yakin semua ini kita selalu berada di jiwa muda meskipun di tahun 2024 kalau Hmm. dilihat dari tambahnya usia, wah tambah lagi 1 tahun lagi nih. Nah. Tapi kita enggak ya.
Ya, nggak tapi bakal bertambah. kalau resolusi dari Kak Far ini gimana? Tadi Kak Amina Hidup udah sehat, tadi Farini hidup udah ngomong, sehat. Farini udah ngomong hidup nggak sehat. boleh yang sama, harusnya Farini berbeda. duluan baru Amina. Jadi Kak Amina nggak boleh yang sama. Coba Kak Amina ya. Dia ngomong begitu Kak Amina. Oke. Ya sama-sama di mana-mana juga mengharapkan hidup sehat karena dengan sehat baru kita bisa melaksanakan apa yang kita inginkan. Kalau apa yang kita inginkan itu tapi tidak dimodalkan dengan sehat badan yang Ya, sehat, badan yang sehat. nggak bisa. Susah juga ya. Kadit Tapi mau kayaknya gunung sudah nggak waktunya bisa, gitu. bikin list deh. To-do list Udah ya. list apa yang harus dilakukan, bucket list gitu. Iya. Pertama bersepeda. Enggak, Farini yang pertama makan, kedua tidur. Gitu kali kan listnya Itu pasti. kan udah kegiatan Itu berarti kayak sehari-hari. satu novel itu semua Enggak, makan cuma tidur sekali, makan sekali tidur. doang, Oh, sekali sekali doang. doang. Kan yang udah makan belum, udah makan, udah Iya, tidur, udah gitu kan ya. Oke, boleh juga. Ya sebenarnya sih boleh juga sih ya kalau seandainya kita memang ada istilahnya target, membuat list itu boleh, tapi jangan membuat listnya terlalu muluk-muluk. Kecuali misalnya membuat listnya yang muluk-muluknya itu dengan catatan kalau nggak kesampaian masih bisa ditunda dengan di tahun berikutnya gitu ya. Betul. Tambah embel-embelnya ya. Oke teman-teman, demikianlah untuk acara obrolan bersama dengan RTISI di radio. Saya Farini Anwar. Aminah Chandra. Nah, Aditya. Kita mau pamit dulu. Sampai jumpa. Bye-bye. Nah, untuk yang teman-teman di FB. gimana nih? Katanya Yang di RTISI. FB ini dari salam dari Bung Rudi Hartono, katanya halo kakak semua, Happy Selamat New Year, tahun baru. semangat baru 2024, semoga lebih sukses. Amin. Kemudian masih ada apa, keren Taipei 101, halo suhu sehat selalu ya, bilang suhunya siapa? Bung Edi Setiawan. Oke. Kemudian juga masih ada Bung Edi Setiawan bilangnya nyimak selamat tahun baru 2024. Oh iya, Aminah jadi ingat. Bukannya Kenapa? kita juga mau bagi-bagikan tentang show Iya. zodiak. Tapi suhunya hari ini tidak hadir. Suhunya lagi bersemedi di goa Lagi itu. mendapatkan ilmu gitu ya, memperdalam Bukan, ilmu. masih belum move on di kemarin pesta kembang api. Oh, jangan-jangan masih di sana dia. Pikir, Masih Ada di tenda. Sun Yat-sen itu ya. ini dia sedang mendalami ilmunya. Iya, Nanti mendalami. bakal kasih teman-teman yang lebih akurat. Betul. Show Jadi minggu apa depan saja mungkin ya, yang minggu akurat. depan ya soal Minggu show. depan Nanti show, kalau ada kemudian kesempatan-kesempatan juga lainnya. zodiak ya. Betul. Jadi Show juga silakan musimnya tinggalin, siapin pertanyaan apa saja. Mumpung gratis ya. Iya, yang pasti kalau dihitung dari show biasanya dihitung mulai dari penanggalan Imlek sih. Ya. Penanggalan Imlek ini jatuhnya tanggal Shio naga. 9 Februari ya atau 10 Februari. 10 Februari ya. 10 Februari. Bentar, saya telepon Karena hari suhunya dulu. kelima. Suhu dari Suhu kamu. nggak boleh Kalau diganggu kalau lagi gitu nggak semedi. boleh nanti ngebatalin. Oh, gitu ya. Kita cari aja kalau untuk tanggal sih ya, nggak Oke, masalah oke, ya. tanggal. Iya, jangan Kemudian ganggu kalau suhu, untuk suhu yang memperdalam iya, ilmunya. diem. Apa jawabannya? Iya, sementara kalau untuk kayak zodiak seperti Aquarius, Capricorn itu hitungnya dari tanggal 1 Januari ya. Iya, Itu itu lebih suhunya ke juga bisa. Bisa, Oh, suhu jadi kita apa juga bisa. Suhu show bisa. Nah, Mau zodiak. zodiak bintang juga bisa. Feng Shui juga bisa. Feng Shui juga bisa. Lotre. Apapun deh. Hah? Lotre buat cari nomor Enggak, bisa. itu nggak Itu boleh. nggak Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Kalau nggak nanti tukang lotrenya bangkrut. Soalnya lotre punya dia. Kan banyak Lotre yang punya dia. banyak kan yang pertanyaan kenapa ya kalau pada tukang ngeramal segala macam kenapa Nggak dia bisa sendiri nggak baca. bisa nggak bisa ini. Oke. Kalau nggak Tapi kalau mau percintaan bisa. percintaan biasanya sih terus terang Kesehatan, sih sebenarnya kalau yang ramalan-ramalan begini biasanya itu Umum lebih ya? banyaknya ya lebih banyaknya berisi nasihat lah. Iya, iya. Selalu ambil-ambilnya harus berhati-hati. Kemudian juga harus istilahnya jangan jahat, Jangan Iya. rakus. jangan rakus, jangan serakah gitu. Kebanyakan sih seperti itu sih. Cuman ya kadang-kadang ada juga seperti misalnya tahun depan tahun naga ya. Tahun naga. Iya, tahun naga. Tahun naga. Tahun naga mungkin ya kita lihat ya ciongnya. Jadi mungkin kalau untuk tahun naga ya biasanya sih tahun apa itu dengan show apa itu biasanya ciongnya ya itu ya. Jadi tahun naga berarti yang ciong pasti itu kebanyakan naganya. Oke. Kemudian ini juga Mungkin masih harus berhati-hati. ada salam dari Bung Dwi Budi Raharjo, katanya selamat dan semangat di tahun baru. Yo, Kemudian terima RTISI kasih. makin oke di 2024. Yes, wow. Amin. Ya, kemudian juga masih ada salam dari Aji Sukardi ya, selamat tahun baru, semangat baru. Kemudian juga masih ada satu hati ini dari Laras. Laras Ati. Oke, kita Terima kasih kasih. hati juga Iya. nih ya. Hati di tahun 2024. Yap. Yang mana kayaknya wah, waktu cepat sekali berlalu ya. Begitu aja kayak. Dari tahun ke tahun ya. Menutup mata langsung 2025 belum ya, baru Itu aja kalau- mulai. Itu kalau 2025. Baru aja mulai ya. Jadi Kadit mau tidur setahun maksudnya. Salah kalender ya. Salah kalender.
Nah itu dia, ini pergantian baru boleh bilang ya pas kebetulan juga tanggal 1 itu hari Senin lagi. Betul. Jadi pas hari Selasanya biasa I had Monday, ini juga di I had Tuesday ya. Ya, Blue Banyak sekali jadi Tuesday. alasan-alasan kayaknya gimana sih? Kayaknya udah Encok gimana ya. sih? Masuk Encok. angin, pilek, flu. Gitu masuk angin begitu, encok begitu. Kan Tapi abis suhu kayak kita enggak kan? Ah, enggak. Suhu kita enggak kan? Suhu Suhu kita kita benar-benar lagi- mendalami ya. Lagi mendalami. Jadi ya. Jadi nantikan minggu depan di obrolan bersama Suhu dengan ilmu-ilmu terbaru yang semakin akurat. Catat Kamu waktunya. mau tahu tentang cinta kamu, Wes. mau tentang Karir? karir kamu, apalagi Tentang- keluarga kamu, Wes ya. atau profesi kamu, Ah, iya. silakan. Dompet boleh nggak, dompet? Oh, dompet boleh. Boleh juga. Boleh, dompet. boleh. Dompet merek apa gitu. Iya, merek apa? Makanya dompet keuangan juga bisa tahu gitu. Mungkin keuangan Oh, bisa. bisa, Kan keuangan keuntungan, juga. hoki. Yang pasti ini hanya ramalan dan ini akan disampaikan untuk pekan depan dan mungkin dalam satu pekan nggak cukup kali ya. Iya. Jadi ya diharapkan teman-teman dukungannya dari teman-teman untuk mengikuti acara obrolan bersama dengan RTSI. Dan sekarang kita pamit dulu, bagaimana? Ya. Sekali lagi Sampai jumpa. mengucapkan Happy Selamat New Happy New Year. Year. Selamat tahun Bye-bye. baru, Sinen Pilot. Jadi harus